Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi, NPM 17141, yang akan membuat video ujian OSCE, yaitu pada stase psikiatri, dengan jabaran yang pertama, pembukaan pada anamnesis pada psikiatri, selanjutnya isi wawancara dan penutup, dan diakhiri dengan status mental pada pasien anamnesis psikiatri. Berikut videonya. Selamat datang Pak di klinik kita pada siang hari ini. Saya Dr. Lutfi yang berjaga di siang hari ini dengan Bapak siapa? Nama saya Yogi, Pak. Bapak Yogi. Boleh tahu Pak umur Bapak berapa Pak? Umur saya 23 tahun, Pak. Bapak Yogi umurnya 23 tahun. Kalau boleh tahu alamat Bapak di mana? Saya tinggal di sini di Pau, Pak. Bapak Yogi tinggalnya di Pau. Iya. Kalau boleh tahu lagi, Bapak sekarang bekerja atau masih mahasiswa? Saya mahasiswa, Pak. Mahasiswa. Bapak Yogi mahasiswa ya. Itu jadi Pak, kalau setelah apakah ada yang bisa saya bantu Pak sehingga Bapak datang ke sini? Ini, Pak, saya merasakan jantung saya ini sering berdebar-debar. Jantung Bapak Yogi itu sering berdebar-debar. Iya. Kalau boleh tahu itu sejak kapan Bapak rasakan Pak? Saya merasakannya kurang lebih 1 bulan belakang ini, Pak. 1 bulan belakang ini. Bapak Yogi jantungnya berdebar-debar pada 1 bulan belakang ini. Itu kalau boleh tahu itu rasa jantung berdebar-debar itu secara terus-menerus atau saat kondisi-kondisi tertentu saja? Kadang dalam 1 hari itu saya merasakannya, Pak. Waktu mau tidur saya juga merasakan jantung ini berdebar-debar. Baik. Itu kalau boleh tahu Bapak sebelumnya itu sudah pernah check up ke klinik lain? Nggak pernah, Pak. Nggak pernah, berarti baru kali ini ya? Iya. Jadi kalau untuk riwayat obat belum pernah minum obat atau bagaimana? Nggak pernah, belum. Tidak pernah. Kalau untuk dari keluarga Bapak, apakah sebelumnya ada yang sama dengan penyakit yang Bapak rasakan ini? Nggak pernah. Nggak pernah. Saya sedikit mau bertanya Pak. Jadi untuk kondisi pada saat jantung berdebar-debar Bapak itu ketika Bapak bangun tidur, dan untuk kalau boleh tahu kalau untuk aktivitas misalkan Bapak berkonsentrasi itu tidak mengganggu ya? Tidak, Pak. Oh tidak. Berarti tidak mengganggu pada jantung Bapak berdebar-debar itu saat aktivitas juga tidak mengganggu ya? Tidak. Berkonsentrasi tidak. Baiklah. Itu kalau saya gambarkan dari pertanyaan ini Pak, misalkan ada seseorang, ada 2 orang yang bertengkar, itu tidak ada kaitannya dengan Bapak. Jadi Bapak lihat di depan umum, itu terasa jantung Bapak itu berdebar-debar atau bagaimana? Tidak merasakannya, Pak. Tidak merasakan. Baik, itu untuk apakah Bapak pernah mengalami penyakit seperti gula darah, tekanan darah tinggi? Sebelumnya saya pernah punya penyakit tekanan darah tinggi, Pak. Itu kalau boleh tahu itu kapan Pak? Udah berapa lama? Tekanan berapa bulan atau minggu Bapak merasakannya itu? Kira-kira 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu. Itu Bapak ada check up ke klinik atau ke puskesmas terdekat? Tidak ada. Tidak ada. Baiklah. Jadi Bapak Yogi itu merasakan jantung berdebar-debar dan juga pernah dulu untuk tekanan darah tinggi. Iya. Dan itu tidak sama sekali tidak terganggu pada konsentrasi Bapak ya? Iya. Dalam aktivitas sehari-hari itu tidak mengganggu ya? Tidak mengganggu. Baiklah. Itu selanjutnya kalau boleh tahu apakah ada dari keluhan dari jantung berdebar-debar Bapak ini yang ada yang lain Pak yang Bapak rasakan? Akhir-akhir ini saya merasakan punya rasa takut yang tinggi gitu, Pak. Kalau boleh digambarkan takut Bapak itu seperti bagaimana? Apakah Bapak ada misalkan takut misalkan ada orang yang menceritakan Bapak, atau
kayak seperti ada orang yang mau jahatin bapak atau bagaimana pak? Gini Pak, saya kan punya orang tua. Jadi orang tua saya yang perempuan ini sering ditampar oleh bapak tiri saya. Oh, Nah, gitu. orang tua saya yang perempuan ini ditampar bapak tiri saya ini di depan mata saya sendiri. Jadi saya merasakan rasa takut yang tinggi gitu Pak. Oh baiklah, berarti ada faktor penyebab dari ketakutan bapak sama apa ya, jantung berdebar-debar. Jadi pada saat bapak melihat orang tua perempuan bapak dipukuli bapak orang tua laki-laki bapak itu terasa getar dan takut gitu. Iya Pak. Jadi untuk misalkan kalau saya contohkan itu, apakah bapak pernah merasakan ada nampak hal-hal yang aneh, atau misalkan seperti ada hal yang tidak bisa dilihat oleh orang pada umumnya? Enggak. Enggak. Itu kalau boleh tahu, pada ketakutan bapak ini tuh dirasakan itu pada saat kondisi tertentu, atau terus menerus kayak seperti bapak takutan terus menerus seperti ketakutan pada kehidupan bapak ini? Pada kondisi tertentu aja sih Pak. Berarti pada puncaknya pada saat orang tua bapak disakiti, dipukuli. Baiklah pak. Jadi untuk apa? Jadi untuk pada yang bapak keluhkan ini seperti pada bapak Yogi itu jantungnya berdebar-debar dan ada juga penyakit dulu itu tekanan darah tinggi, dan bapak Yogi itu merasakan seperti ketakutan. Iya. Baiklah itu pak. Kalau boleh tahu pak, saya ada sedikit pertanyaan. Jadi kalau untuk jangka panjang ya pak, itu kalau boleh tahu bapak apakah masih ingat teman-teman bapak waktu SMP? Masih Pak. Masih. Kalau bapak datang ke sini tuh dengan pakai kendaraan apa? Saya datang ke sini pakai motor Pak. Pakai motor. Bapak perginya ke sini sama siapa? Saya sendiri. Sendiri. Oke pak. Kalau boleh, ini kan pena pak. Di sini kan apakah bapak lihat apakah ada gambar? Tidak Pak. Tidak ya. Ini warna penanya warna apa pak? Warna kuning. Warna kuning. Yang ini ujung penanya Warna ungu. warna ungu. Oke. Jadi ada pertanyaan lain ya lagi ya pak. Jadi misalkan seperti ini pak. Bapak jalan di tempat umum, tiba-tiba bapak melihat suatu tas yang berisi dompet. Itu apa langkah yang pertama bapak lakukan kalau saya tahu? Langkah pertama yang saya lakukan yaitu mengecek isi dompet apakah ada identitasnya. Jika ada, saya akan menghubungi nomor atau identitas yang ada di dalam dompet. Dan jika isi dompet itu tidak ada identitasnya, saya akan menyerahkan kepada pihak yang berwajib kayak polisi ya. Baiklah. Sedikit hitung-hitungan ya pak, pertanyaannya pak. Kalau boleh tahu bapak, 90 dikurang 5 berapa pak? 85. 85 dikurang 10? 75. Baik. Jadi pak, dari keluhan bapak tadi, seperti bapak jantung berdebar-debar, dan bapak pernah mengalami tekanan darah tinggi, dan itu dan penyakit lainnya yang bapak keluhkan itu seperti bapak ketakutan. Iya. Jadi untuk nanti saya akan mengasih resep obatnya. Bapak silakan ambil di bagian apotek dari klinik ini. Jadi pak, untuk pada penyakit keluhan bapak ini itu usahakan bapak melakukan hal-hal yang positif seperti bapak berolahraga, mengikut pengajian. Kalau boleh tahu bapak agamanya Islam kan? Iya. Ya, bapak ikut pengajian dan lingkungan yang pokoknya hal-hal yang positif.
dan itu lakukan, itu redakan, ibaratkan seperti berdoa banyak, berdoa kepada apa, kepada yang maha kuasa ya Pak, untuk membersihkan penyakit, keluhan bapak ini, seperti ibaratkan meringankan getaran pada jantung bapak, bapak ketakutan. Intinya itu pada bapak untuk banyak-banyak beribadah lagi, dan dan lakukan aktivitas-aktivitas yang hal-hal positif. Oke. Jadi dari keluhan bapak ini, apakah ada yang bisa saya bantu lagi Pak? Saya rasa saya sibuk, tujuan saya ke sini untuk menceritakan keluhan saya, dan saya butuh orang yang kayak mendengarkan saya kayak bapak. Jadi saya rasa sudah cukup sih Pak. Baiklah Pak, nanti kalau saya kasih seperti misalkan nanti bapak check up lagi, nanti datang ke sini lagi ya Pak. Ya. Baik, Pak, terima kasih Pak atas kerjasamanya. Nah, pada status mental pada pasien tadi, itu Bapak Yogi yang berumur 23 tahun, berpenampilan sesuai dengan umur. Pada sikap pada Bapak Yogi ini kooperatif, dan pada mood pada Bapak Yogi tersebut itu sedikit terlihat cemas, dan pada intonasi pada saat Bapak Yogi berbicara itu terlihat jelas dan spontan, dan tidak ada persepsi halusinasi maupun ilusi. Dan juga pada saat Bapak Yogi berpikir itu seperti koheren dia berpikirnya. Itu pada status kesadaran pada Bapak Yogi tersebut itu kosmosmentis, dan dilihat pada orientasi waktu itu pada waktu dan tempat tuh pada jangka panjang dan jangka pendek tidak terganggu, dan konsentrasi pada Bapak Yogi berpikir itu tidak terganggu, dan juga pada daya ingat dan tidak terganggu, dan juga pada saat Bapak Yogi berbicara itu dapat dipercaya juga. Jadi pada aksis pada pasien itu tidak terdapat, pertama itu aksis pertama terdapat gangguan cemas menyeluruh. Pada aksis kedua itu tidak terdiagnosis. Pada aksis ketiga pada Bapak Yogi tersebut tuh hipertensi tidak terkontrol. Yang pada aksis keempat itu pada Bapak Yogi ini masalah keluarga, dan terakhir tuh pada aksis kelima itu pada skor pada Bapak Yogi tersebut tuh dinilai itu kira-kira tuh 60 sampai 70 pada skornya pada Bapak Yogi tadi yang dilihat dari anamnesis tadi. Sekian dari anamnesis dari stasi psikiatri pada tugas video OSC. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.